Tanggapannya Pak terkait dengan yang kasus ini Pak sebagai mantan Panglima TNI Prajurit. Yang jelas itu kan tindak pidana Mas, tindak pidana macam-macam. Kemudian tindakan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan mati, pasal berlapis. Yang jelas harus diproses secara hukum. Harus. Kalau seandainya itu terjadi di posisi Bapak waktu itu, Bapak bakal kayak gimana Pak? Wah, itu kan hipotetis. Biarlah pejabat sekarang yang nanti berkomentar, ya Mas ya. Oke. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Seiring kasus Vina ini semakin melebar luas, tak menemukan titik terang, fakta baru ditemukan dari anggota Polri yang diduga terseret dalam permainan ini. Johandani pun mengatakan timnya saat ini masih memburu pelaku yang terlibat dengan kasus Vina Cirebon. Dia menegaskan tim Bareskrim Polri tak pernah menghentikan kasus itu. Pihaknya akan melakukan tindakan dari para pelaku secepatnya. Saat ini penyidik masih terus melakukan penelusuran kepada pelaku. Namun Polri justru dikejutkan dengan keterlibatan anggota Polda Jabar yang terlibat dalam kasus ini. Hal ini diketahui dari timnya sendiri yang sebelumnya dikerahkan ke Polda Jabar untuk menangani kasus Vina Cirebon. Tim Bareskrim tak hanya menelusuri pelaku yang masih buron. Tim penyidik juga tim yang bertugas memburu siapa aktor yang mengendalikan kasus itu. Karenanya petinggi Bareskrim Polri menyambangi Polda Jabar selama kurang dari 2 jam. Polri menggelar rapat tertutup bersama Polda Jabar. Johandani ternyata sedang mendalami sepak terjang Ibtu Rudiana. Selain itu pihaknya juga sedang menelusuri penyidik Polda Jabar yang menangani kasus ini. Juga ada yang terindikasi dengan bisnis Ibtu Rudiana. Tim juga akan mengusut tuntas siapa aktor yang bermain di belakang mereka. Dari desas-desus bandar hingga desas-desus sejumlah jenderal, Johandani menegaskan akan segera diusut tuntas. Akan dihilangkan jabatan dari Ibtu Rudiana jika ditemukan bukti-bukti yang kuat. Rudiana pun akan dituntut di meja hukum dan dikenakan pasal berlapis. Tegaskan sekali lagi pada seluruh Kapolda, jajaran Polda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya. Kejar mereka. Tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Ingat Bapak Ibu sekalian, 40-50 generasi muda kita mati karena narkoba, 5,1 juta. Untungnya undang-undang tidak memperbolehkan itu. Kalau memperbolehkan, akan saya perintahkan langsung ke Kapolri dan Kepala BNN. Jangan ada lagi persepsi hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Masyarakat membutuhkan rasa aman, masyarakat membutuhkan rasa keadilan, masyarakat membutuhkan rasa untuk diayomi. Saya minta Polri, jangan abaikan ini. Polri harus mampu memberikan kepastian perlindungan. Polri harus mampu memberikan kepastian hukum. Polri harus mampu memberikan kepastian berusaha bagi. Nah, dan Eki bahkan Peggy berawal dari sini. Di tanggal 6 April 2016 ada tragedi kapal penyelundupan narkotika di Pelabuhan Cirebon yang saat itu pas banget ayah Anda Eki sedang bertugas di bagian narkotika sebagai kanit. Kita tahu sendiri di mana ada narkotika dan kapal besar sebagai alat transportasi pengiriman, udah pasti itu mainan mafia. Dan mafia sekelas besar ini udah pasti backingannya penguasa. Sebenarnya hal-hal seperti ini sering terjadi, cuman baru kali ini ditangani. Dan di tanggal 27 Agustus 2016 muncullah tragedi Vina dan Eki. Apa ini sebuah kebetulan atau sebuah pembelajaran untuk orang-orang yang sudah menggagalkan bisnis-bisnis para mafia tersebut untuk mengedarkan narkotika? Jadi lu tahu kan kenapa aparat-aparat di Cirebon lambat sekali menangani kasus Peggy? Karena dia tidak mau kejadian yang dialami oleh bapaknya Eki terjadi pada mereka-mereka sendiri. Sampai sini udah